Asyhadu la ilaha illallah, saya bersaksi dengan nama Allah, ya, petinggi loh. Jangan main-main, itu saksi atas nama Allah loh. Dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW, itu bersaksi loh, jangan main, itu sumpah ini. Eksklusif kisah perjuangan mu'alaf Edward van der Els. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katiron thayyiban mubarakan fi. Ada kisah mu'alaf yang sangat-sangat menarik dan perjuangan beliau setelah masuk Islam di Mu'alaf Center Indonesia bersama dengan Coach Stephen Indra Wibowo. Luar biasa para sobat, sekali lagi perjuangannya dan kisah Islamnya juga sangat-sangat inspiratif. Berlatar belakang Katolik yang sangat taat, bahkan ikut serta membantu pastor saat ada pengobatan. Itulah sedikit dari latar belakang Opa Edo. Masya Allah para sobat, perjuangan beliau di Mu'alaf Center Indonesia juga sangat-sangat luar biasa. Masya Allah, beliau banyak sekali membantu mu'alaf-mu'alaf yang diasingkan, yang diusir, dan yang dimusuhi oleh keluarganya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kini saudaraku Edward van der Els atau Opa Edo telah dipanggil Allah. Insya Allah jannah menunggumu, Opa. Para sobat, yuk kita ikuti kisah yang sangat inspiratif bersumber dari channel Wakaf Adventure. Silahkan di subscribe, like, dan share. Saya berasal dari keluarga Katolik yang taat. Ayah saya aktivis gereja, dan saya dari kecil sudah terbiasa dengan kehidupan gereja. Dan setiap Sabtu atau Minggu pasti pastor tuh singgah di rumah untuk makan siang. Saya selama itu 6 tahun jadi asisten pastor, khusus untuk penyembuhan. Dari jam 9 pagi saya standby sampai jam 3 pagi, tiap hari. Tahun 2012 Maret, anak saya menikah. Anak yang kedua menikah. Di situ yang saya tidak bisa menikahkan anak saya, Edith. Karena apa? Karena saya non muslim. Yang justru sebagai walinya adalah anak saya yang pertama, Erik, dia itu, dan saksinya adalah almarhum Bismar Siregar. Di situ saya mulai terpukul. Saya mikir, kenapa ya? Oh iya, saya seorang Katolik. Dengan catatan satu, istri sama anak saya dari awal muslim. Pada waktu saya muslim biasa, tapi waktu saya masuk Katolik tidak ada kata-kata cercaan daripada istri sama anak-anak saya. Nggak ada sama sekali. Beda sama yang dari pihak-pihak lain. Nah, mereka tetap sama. Tapi waktu itu saya bermikir. Saya berdoa, ya Tuhan, saya akan masuk Islam. Sebab itu semua istri sama, bukan karena apa-apa, karena apa? Di sini saya merasa terpukul dalam hati. Kembali hati loh. Benar terpukul benar. Kemudian wakil keluarga kami, Pak Bambang Sudianto, dia adalah ketua DKM-nya Masjid Al-Usa. Saya bilang, Pak Bambang, saya mau masuk Islam. Tolong Pak Ustadz, syahadat. Untuk apa? Saya mau pelajarin. Saya mau pelajarin ini, kalau sudah saya siap, baru saya akan kasih tahu Pak Ustadz. Oke? Nih, Ed. Saya pelajarin ini 6 minggu. Persis seperti Pak itu bilang, itu berat. Sangat berat. Asyhadu la ilaha illallah, saya bersaksi dengan nama Allah, ya, petinggi loh. Jangan main-main, itu saksi atas nama Allah loh. Dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW, itu bersaksi loh, jangan main, itu sumpah ini. Itu hijab kamu di akhir hidup kamu itu ditanyain. Wow, 6 minggu saya pelajarin, insya Allah siap. Itu saya pegang. Udah, Pak Ustadz, saya siap. Oke. Enggak persyahadat, sekarang udah muslim. Saya memang dari 2000, setelah masuk Islam 2012 saya cari-cari nih grup Mu'alaf Center Bab. Kenapa? Waktu pertama saya masuk jadi Islam, oke, asyhadu la ilaha illallah, udah selesai. Nggak ada pembinaan, nggak ada apa-apa, segala macam didiamin terus. Nah, ini saya butuhkan. Itu rata-rata mu'alaf begitu. Perlu pembinaan lagi. Mereka masih nol dong gitu. Nah, satu,
Akhirnya saya dapat Mualaf Center Indonesia, saya gabung sama Konteks Event, maka saya ditempatkan diamanahkan sebagai anggota Dewan Pembina. Di situ saya nggak mau hitung, kalau hitung ria. Biasa dari pusat, opa, si A mau sahadat. Oke, nama siapa, biodata dapat, saya kontak mereka, saya ketemu dia berapa hari sebelumnya, sebelum sahadat di Al-Aqsa. Pertama saya tanya, Anda siap jadi Islam? Siap apa? Oke, bukan siap ini loh, hati kamu. Menjadi Islam tuh nggak enak. Anda bisa dibuang sama keluarga kamu, apalagi kamu mualaf lagi. Kamu bisa dibunuh, kamu bisa ini nih, bisa kamu tidur di gelandangan, bisa itu. Enak, mau apa tidak? Jangan main-main jadi Islam itu loh. Rata-rata semua saya tanya begitu. Bapak saya pahitin juga. Jadi jangan hanya di lip service saja. Jadi benar-benar dari hati. Bahwa apa yang saya alami saat itu kemarin itu semua dari hati. Allah melihat, oh kamu Islam, masuk Islam tidak dari hati kamu. Maka saya jadi ketua DKM segala macam, tapi tidak di sini, hanya di sini doang. Nah itu yang saya mau tekankan, mualaf tuh harus dari hati dan bukan dari ini sama ini. Ini tukang siasat, ini tukang bohong. Tapi ini tidak bisa dibohongin. Wah, saya nggak mau hitung. Hanya Allah yang Maha tahu. Dan selalu kalau saya mau di sahadat, memang sama teman-teman ada yang pakai ini, baru salaman langsung. Tapi kenapa kalau saya maunya apa? Di masjid, tempatnya lebih suci. Kedua apa? Keinginan saya apa? Berbagi pahala kepada orang lain. Udah itu aja deh. Misalnya kan disaksikan banyak orang kan gitu. Wah itu alangkah indahnya kalau saya dapat pahala dibagikan sama orang-orang yang sekitarnya juga gitu. Satu aja, saya nggak mau sebutin acaranya itu, terkenal itu, nasional tuh, saya datang. Sebelum dia naik panggung, Anda siap? Sahadat. Siap apa? Oke. Anda tahu risikonya. Gini. Siap apa? Dia naik panggung, sahadat, ini segala macam. Ingat kata-kata saya bukan nyumpahin. Beresiko mualaf semua gitu. Innalillahi, akhwat dia akhwat. Saya lost kontak, tapi terakhir saya dapat kontak bahwa dia sudah bukan dibunuh ya. Dan sudah dikucilin sama keluarganya. Dan saya kontak juga, tapi ada juga yang lain, saya sama Hendra, alhamdulillah Hendra yang maju akhirnya ke salah satu mualaf yang mau nikah. Hendra yang maju ke orang tuanya ini baru non muslim loh. Hendra yang maju minta izin, kami secara baik-baik gitu, kita nggak mau cara perang, cara mau gitu, tapi tetap akhirnya biarin. Tapi akhirnya kita tidak disuruh masuk, disuruh keluar. Tuh Hendra sama saya. Ada lagi tapi diterima orang tuanya, bahkan waktu anaknya menikah dia hadir. Nah itu saya benar-benar saya sangat salut. Padahal dia orang tuanya tuh non muslim. Saya sangat hormat itu. Terutama akhwat itu. Makanya sebelum orang tuh sahadat, selalu saya bilang, ingat sebelum Anda mengucap sahadat itu jangan main-main loh. Ini bukan mantra loh, bukan itu musyrik mantra, tapi itu kata-kata sumpah loh. MC ini akan jadi media dakwah dan akan menjadi, kenapa? Rata-rata orang banyak mualaf. Stephen ya, tahu persis berapa jumlahnya, itu banyak, sangat banyak. Orang masuk Islam tuh banyak sekali, tapi yang penting pembinaannya ini. Jadi orang habis syahadat itu jangan didiamin lagi toh, dibina lagi mereka dan dikontrol. Bukan kontrol mau kepo segala, enggak, tapi dituntun lagi mereka sampai benar-benar Islam itu kafah. Masya Allah para sobat. Perjuangan dari Edward van der Els atau Opa Edo di Mualaf Center Indonesia. Kita doakan sekali lagi para sobat, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menempatkan Opa Edo ke dalam jannahnya. Dan insya Allah kita semua menyusul beliau ke dalam surga Allah SWT. Mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran hanyalah milik Allah. Yang salah dari admin pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.